Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bergabung di Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Insya Allah malam ini, walaupun di pekan kedua, karena pekan kemarin kita libur, jadi kita ganti pekan kedua ini dengan tema muhadasah ya, atau komunikasi ya, cara kita berbicara dalam bahasa Arab. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, semoga doa tadi kita diberikan kemudahan untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Untuk muhadasah atau komunikasi dalam bahasa Arab, ya, intinya adalah pertama itu kita harus berani berbicara, ya. Nah, untuk berani berbicara ini tentunya ada tema-tema pokok ya yang nanti bisa dikembangkan dengan penambahan kosakata ya. Biasanya komunikasi kalau kita ketemu orang ya, itu kan kalau komunikasi itu kan minimal 2 orang ya. Maka belajar bahasa Arab sebenarnya minimal 2 orang. Kalau sendiri ya lebih kepada teorinya saja. Tema pertama biasanya kita mulai dengan dari at-tahiyyah wa ta'aruf. Ya. At-tahiyyah ini salam ya. Ya, namanya kita bertemu ya dengan seseorang, maka pasti kita ada kalimat yang akan diucapkan pertama itu apa.
Nah, di sini disebutnya at-tahiyyah wa ta'aruf ya. Sebagai muslim ya biasanya ucapan pertama itu adalah assalamualaikum. Ya, ini sebagai muslim ya. Dan biasanya memang kalau kita di eh, Timur Tengah ya kita ketemu orang Arab ya rata-rata muslim ya. Maka ucapan pertama itu adalah assalamualaikum. Ya. Tapi kalau kita mengetahui kalau orang yang kita temui adalah non-muslim, maka tidak boleh mengucapkan assalamualaikum. Ya, langsung bisa kepada kalimat-kalimat yang akan kita sampaikan dengan orang itu. Misalkan mengenalkan diri atau bertanya siapa namanya, itu seperti itu ya. Tetapi untuk kesama muslim, maka kita mulai dengan ucapan assalamualaikum. Nah, di layar ini ada dua gambar ya. Ini gambar ya. Sebelah kanan itu percakapan dua orang laki-laki ya. Dan sebelah kiri itu adalah percakapan dua orang perempuan. Nah, di sini dibedakan karena memang nanti ada beberapa kalimat yang berbeda ya. Pertama saya akan bacakan dulu ya. Silakan disimak dulu. Eh, ini percakapan antara Khalid dengan Khalil ya. Kalau yang laki-laki ini Khalid dengan Khalil. Ini namanya boleh diganti siapa aja ya. Nah, ini Khalid bertemu dengan Khalil. Maka Khalid mengucapkan salam kepada Khalil. Assalamualaikum. Seperti itu. Ini adalah ucapan salam yang paling pendek. Ya. Kalau mau dilengkapi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lengkap. Atau mau tengah-tengah, boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Itu tengah-tengah. Tapi kalau yang lengkap, yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menjawab salam, apabila ucapan assalamualaikum, ya, yang mengucapkan pertama kali, maka yang menjawab itu minimal waalaikumsalam. Ini minimal ya, jadi sama, setara. Yang terbaik adalah ditambah dengan satu kata setelahnya atau dilengkapi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai situ itu cukup. Tapi kalau bagus lagi sempurna warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjawab salam itu harus lebih bagus. Minimalnya sama. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Biasanya kalau orang dua orang ketemu baru pertama kali ketemu itu akan memperkenalkan diri ya gitu. Maka di sini Khalid itu mengatakan ismi Khalid. Nah, ismi ini artinya nama saya ya. Ini dari dua kata dari ismun sama iya-nya itu anak ya yang mutakalim. Ismi Khalid, nama saya Khalid. Mas muka. Nah, ini adalah pertanyaan kepada Khalil. Ma itu biasa artinya apa ya. Ismuka itu dua kata dari ismu sama ka yang artinya nama kamu. Mas muka ini pertanyaan siapa namamu. Gitu. Nah, kemudian dijawab sama Khalil, ismi Khalil. Namaku Khalil. Dan biasanya kalau sudah memperkenalkan nama itu nanya kabar. Kaifa haluka?
Ini adalah pertanyaan. Kaifa itu bagaimana, haluka itu kabarmu. Nah, ini dua kata ya. Halu sama ka ya. Halu sama ka. Ka-nya domir anta. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Nah, untuk pertanyaan bagaimana kabar itu jawabannya bi khairin. Baik. Walhamdulillah. Atau juga boleh alhamdulillah bi khair. Nah, boleh seperti itu. Jadi boleh bi khairin walhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Itu. Nah, kemudian bisa berbalik bertanya, wa kaifa haluka anta, dan bagaimana, wa kaifa haluka anta, ya Khalil ini bertanya kepada Khalid, dan bagaimana kabarmu? Khalid menjawab bi khair walhamdulillah. Jawabannya sama ya. Bi khair walhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Seperti itu. Ini yang laki-laki ya. Nah, kita lihat sebelahnya untuk perempuan itu ada Khaulah sama Khadijah. Di salam itu sama ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Gitu. Kemudian ismi juga sama ya. Ini antara laki-laki perempuan. Ismi, nama saya itu menggunakan kalimat ismi. Sama. Mau laki-laki perempuan, ismi, nama saya. Nah, baru haulah ini namanya ya. Nah, untuk menanyakan balik siapa namamu untuk perempuan itu Mas Muki. Nah, jadi kapnya itu menggunakan kasroh ya. Kalau laki-laki Mas Muka, yang perempuan Mas Muki. Nah, seperti itu. Dijawabnya ismi sama ya, nama saya Khadijah. Ismi Khadijah. Seperti itu. Nah, untuk nanya kabar, kalau yang laki-laki kan kaifa haluka, yang perempuan kaifa haluki. Nah, ini pakai ki ya, kasroh untuk membedakannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, jawabannya sama dengan laki-laki. Bi khair walhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Ini enggak ada terkait dengan domir segala ya. Jadi langsung sama. Bi khair walhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Untuk balik bertanya juga sama. Wa kaifa haluki anti? Nah, dan bagaimana kabarmu? Haulah menjawab bi khair walhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Seperti itu. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Belum Pak Ustadz. Belum ya. Bisa dipahami ya, Bu Napiri? Masih bisa dipahami Ustadz. Nah, ya. Jadi ini tinggal diulang-ulang saja ya, untuk ini tema dasar ya. Jadi ini tinggal diulang-ulang saja. Mungkin sama-sama kita baca aja ya. Ikuti saya. Pertama yang laki-laki dulu ya, ini untuk membiasakan lidah kita. Apa, diikuti saja ya, nggak usah maksudnya nggak usah menjawab. Maksudnya saya kok, jadi semuanya sama gitu. Nanti baru kita praktekkan untuk saling bertanya jawab ya. Jadi yang pertama Siap. kita ikuti dulu. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, di sini waalaikumsalam. Nah, ini mimnya itu didomahkan ya, karena setelahnya ada alif lam samsiyah ya. Kebiasaan orang Indonesia suka waalaikumsalam. Nah, itu kurang tepat ya. Seperti itu. Ismi Khalid. Silakan. Ismi Khalid. Masmuka. Mas Muka. Ismi Khalil.
Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Bi khair. Walhamdulillah. Nah, ini untuk contoh komunikasi dasar kalau ketemu pertama kali ya, dua orang yang belum saling mengenal. Untuk laki-laki. Dan untuk perempuannya, kita baca, diikuti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Haula. Ismi Haula. Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Anti? Bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Ya. Nah, ini contoh muhadasa atau komunikasi eh, yang saya ambil nih dari buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik ya, yang udah saya share di itu di link. Eh, Sebenarnya ada jualan buku aslinya ya, online juga ada. Kalau yang aslinya tidak, kalau tidak salah itu ada yang berbentuk VCD-nya ya, ada suaranya gitu. Itu nanti silakan kalau mau dibeli. Tapi kalau tidak, buku yang sudah saya share itu bentuk PDF-nya itu bisa dibaca-baca. Walaupun nanti memang dalam pembelajarannya saya rangkum ya, karena itu buku terlalu banyak, terlalu tebal. Jadi saya rangkum seperti itu. Baik, kita coba ulang-ulang. Nah, sekarang saya yang bertanya, nanti Icil sama Bu Nafiri yang jawab ya. Jadi kalau misalkan saya Khalid, Icil sama Bu Nafiri yang Khalil ya. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Nah, jadi dibaca itunya ya. Oke. Kemudian Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Khalil. Ismi Khalil lagi. Ismi Khalil. Ya. Kaifa haluka? Bi khairi walhamdulillah. Haluka anta? Nah, bi khair walhamdulillah. Ya, wa kaifa haluka? Baik. Untuk yang perempuannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Haula. Masmuki? Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Baik, sekarang coba praktekkan yang Haulah sama Khadijah. Jadi Haulahnya Bu Nafiri, Khadijahnya Icil. Nanti bergantian. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ismi Ho Ismi Haulah Masmuki Ismi Khadijah. Kaifa haluki Bikhair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Nah, coba dibalik. Dibalik ya. Ya. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Haulah Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhair. Walhamdulillah. Ya. Terus kalau udah gitu perpisahan gitu Pak Ustadz. Apa wassalamualaikum. Nah, ini sebenarnya belum selesai ya. Gitu. Oh, Nah, belum selesai. untuk menutupnya boleh ditambahkan misalkan ilal liqa, nah, sampai ketemu. Nah, di sini memang tidak disebutkan ya. Ilal liqa, nanti jawabannya ma'as salamah. Nah, itu ya. Jadi bisa ditambahkan Mm-mm. sampai ketemu lagi, jawabannya nanti ma'as salamah. Semoga keselamatan untuk kita. Maksudnya eh, perpisahan itu semoga Allah kasih keselamatan. Nah, ini memang di sini tidak dicantumkan itu ya. Karena nanti kita akan masuk kepada contoh nah, kalimat yang kedua ya, apa jenis tambahan komunikasinya ya, yang tadi belum belum selesai ya. Maka bisa disambung dengan kalimat min aina anta. Nah, gitu ya. Jadi assalamualaikumnya ini bisa dihapus langsung kepada min aina anta. Jadi setelah tadi nanya kabar ya, kaifa haluka anta atau kaifa haluki anti, jangan jawaban bi khair walhamdulillah, itu boleh disambung dengan kalimat setelahnya min aina anta, dari mana anda ya. Jadi kalau belum kenal kan biasanya nanya seperti itu kan, dari mana, dari mana ini misalkan asalnya itu kan, atau negaranya itu kan, atau daerahnya. Nah ini aina itu tempat ya. Kemudian jawabannya boleh nama tempat, nama negara. Ya, kalau di sini kan jawabannya ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Indonesia, ana min Indonesia. Boleh seperti itu. Atau kalau daerah, ana min Jakarta, ana min Bandung, gitu kan. Ana min Semarang, gitu kan. Ana min Jawal Wusto misalkan, ana min Lombok. Nah, jadi nama tempat itu eh, tidak berubah ya. Maksudnya di bahasa Arabkannya ya nggak dirubah gitu. Lombok ya Lombok, Jakarta Jakarta gitu. Kecuali yang di daerah Timur Tengah, Pakistan jadi Pakistan ya. Seperti itu. Tapi kalau di luar Timur Tengah, nah, itu nanti nama-namanya tidak dirubah. Seperti misalkan pasar Minggu, ya. Kalau pasar Minggu tetap pasar Minggu. Walaupun nanti dalam bahasa Arab kan ada pasar itu artinya apa bahasa Arabnya, Minggu juga ada, ya. Pasar itu suk, Minggu itu ahad. Jadi nggak usah diterjemahkan suk ahad. Ya, jadi langsung pasar Minggu seperti itu. Karena sudah menjadi nama tempat seperti itu. Nah, Berarti nggak kemudian usah diartiin per kalimat itu Ustaz. kenapa? Berarti nggak usah diartiin per kalimat. Iya, nggak usah diterjemahkan.
Gitu. Jadi kalau sudah nama tempat di suatu daerah itu tidak usah diterjemahkan lagi ke bahasa Arabnya, walaupun ada bahasa Arabnya gitu. Kemudian setelah menjawab ana min Pakistan, saya dari Pakistan, boleh juga bertanya hal anta Pakistani? Ya. Apakah Anda kebangsaan Pakistan? Maksudnya asli Pakistan ya. Gitu. Maksudnya kewarganegaraan Pakistan, Pakistani. Nah, jadi biasanya untuk menunjukkan kewarganegaraan, huruf terakhirnya ditambah iya, ya. Iya sukun. Dari Pakistan menjadi Pakistani. Nah, Indonesia, Indonesi, seperti itu. Ini khusus untuk kewarganegaraan ya. Em, Misr misalkan, Misro jadi Misri. Nah, Saudia, Saudiyu jadi Saudi. Nah, seperti itu. Ini tinggal tambahkan ya di akhir. Kalau Indonesia, Indonesian nih. Ya, Indonesia. Nah, kan asalnya kan Indonesia ya. Jadi Mm-mm. Indonesia, nah, seperti itu. Jadi ianya disukunkan, enggak dipatahkan. Kalau yang aslinya kan patah Indonesia ya, seperti itu. Ini untuk Iya. yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan ditambah tak marbutoh ya. Jadi Pakistani jadi Pakistaniyah gitu. Misri jadi Misriyah. Nah, seperti di sebelah ini. Nah, jadi Misriyah, hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Seperti itu. Indonesia berarti Indonesia. Indonesia, ya. Jadi untuk muannasnya tinggal ditambah tak marbutoh. Namanya ya, itu namanya tak marbutoh. Seperti itu. Nah, untuk balik bertanya, tadi kan kalau nanya kabar kan wa kaifa haluka, kan wa kaifa haluki. Nah, untuk kebangsaan wa ma jinsiyatuka atau jinsiyatuki. Wa ma jinsiyatuka anta atau wa ma jinsiyatuki anti, seperti itu. Dan apa kewargaan negaraanmu, seperti itu, kebangsaanmu, seperti itu. Nah, Turki, maka kalau yang perempuannya Turkiyah, Suri, Suriah, seperti itu. Ana min Suriah, negaranya, kebangsaannya Suriah. Kalau perempuan, kalau laki-laki Suri. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya, ini masih gampang ya. Tinggal sering dilafalkan aja. Karena kalau bahasa komunikasi emang sering dilafalkan. Emang kendalanya kalau di Indonesia ya kita jarang menggunakan ya. Nanti biasanya kalau kita umroh ya, kalau kita haji, nah tapi haji pun jangan ketemu orang Indonesia lagi ya. Nanti ketemunya orang Timur Tengah gitu kan, yang lainnya, baru tuh pakai bahasa Arab ya. Kalau ketemu orang Indonesia, ya Indonesia lagi ngomongnya. Biasanya begitu. Karena orang Indonesia terlalu banyak ya. Yang haji kan 200.000 lebih ya. Kuotanya paling banyak di dunia. Jadi saking banyaknya orang Indonesia, orang Arab juga pada bisa bahasa Indonesia akhirnya. Seperti itu. Tetapi kalau kita nanti haji atau umroh, kalau kita biasanya akan digunakan kalau ketemu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketemu orang Arab, sholat berdampingan dengan orang Arab, gitu kan. Nah, itu gunakan kesempatan itu untuk mempraktekkan komunikasi bahasa Arab. Seperti itu. Eh, jadi jangan takut, apa ya, jangan takut berbicara, ya. Seperti itu. Karena itu sebagai tempat untuk
komunikasi ya. Atau kalau di Indonesia biasanya kalau kita mendatangi atau kita makan di rumah makan orang Arab ya, ya kayak apa ya, Al Jazeera atau rumah makan Arab yang di situ ada orang Arab ya, bisa aja kalau kita ada kesempatan ketemu dengan orang Arabnya yang asli, misalkan ada ekspatriatnya, itu bisa aja kita menyapa dengan bahasa Arab seperti itu. Baik, kita ulang-ulang saja ya supaya latihan saja. Nanti dipraktekannya insya Allah kalau haji atau umroh ya. Siap. Nah, kita mulai dari min aina saja ya. Jadi asalamnya kita ambil dari atas saja. Min aina anta, silakan. Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana Ana min min Pakistan. Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal Hal anta anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam, Na'am, ana ana Pakistani. Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Wa ma Ma jinsiyatuka anta? jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana Ana Turki. Turki. Ana min Turkiya. Ana Ana min min Turkiya. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan Nah, wa ini kalau sahlan. kita mau mengucapkan selamat datang itu menggunakan ahlan wa sahlan atau Terus kalau marhaban. ada yang jawab ahlan bik gitu, ada kan Ustaz? Nah, itu jawabannya. Jadi ahlan wa sahlan ini kan ucapan selamat datangnya ya. Jawabannya jawabannya bisa ahlan wa sahlan juga atau ahlan bika. Kalau jadi bisa kalau ahlan bika itu kaknya bisa dirubah tergantung berapa orang yang mengucapkan selamatnya. Jadi bisa ahlan bika, ahlan bikuma, ahlan bikum boleh ya. Gitu. Tapi kalau kita mau umum ya jawabannya sama ahlan wa sahlan gitu. Karena kalau menggunakan bika itu harus lihat siapa yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan laki-laki, ahlan bika sendiri. Tapi kalau yang mengucapkan perempuan, ahlan biki kalau sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau Ya, kita mau ya. aman, ya ahlan wa sahlan. Jawabannya ahlan wa sahlan juga. Seperti itu. Nah, untuk yang perempuan itu sedikit perubahan di anti ya, dari anta jadi anti. Nah, saya bacakan ikuti. Min aina anti? Silakan. Min aina Min anti? aina anti? Ana min Misr. Ana Ana min min Misr. Nah, ini kalau dimatikan jadi min Misr. Tapi kalau dibaca roknya ana min Misra. Ana min Misr. Ya, jadi roknya itu nggak boleh untuk Mesir itu nggak boleh kasroh ya. Jadi nggak boleh walaupun ada huruf jar mim Misr, jadi nggak boleh mim Misri. Nah, tetapi kalau warga negara baru kasroh Misriun, nah gitu atau Misriyah. Tapi kalau negara Misr ya, Mis asalnya Misru, nah gitu. Jadi harokatnya cuma dua, Misru atau Misro, nggak boleh Misri. Tapi itu untuk negara ya. Tapi kalau kebangsaan boleh Misriun karena ada iya atau Misriyah gitu. Hal anti Misriyah? Silakan. hal Hal anti anti misriya? Misriya? Naam, ana Misriyah. Na'am, Naam, ana ana Misriya. misriya. Wama jinsiyatuki anti? Wa ma Wama jinsiyatuki anti? jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana Ana Suriya. suriya. Ana min Suriah. Ana Ana min min Suriya. suriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ahlan sahlan. wa sahlan.
Jadi kalimat ahlan wa sahlan ini berlaku umum ya, mau laki-laki, perempuan sama. Itu yang berubah tadi di jawabannya. Kalau Gitu. menggunakan ahlan bika, maka itu bisa bika, biki, bikuma, bikum, bikunna. Ah, itu bisa berubah begitu ya, karena itu kafnya kaful khitab ya, kepada tergantung siapa yang mengucapkan salam itu. Jadi Anda menjawab kepada orang yang mengucapkan. Yang mengucapkannya siapa? Laki-laki, perempuan, satu orang, dua orang, tiga orang, maka itu kapnya itu baru berubah. Tapi kalau mau aman itu ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan wa sahlan seperti itu. Pak Ustadz, jinsiyatuki itu artinya berasal. Kalau berasal itu aina, tapi kalau jinsiyatuki itu kebangsaan. Oh, oke. Jadi apa kebangsaanmu gitu. Atau apa kewarganegaraanmu. Ah, seperti itu. Tapi kalau asal itu min aina. Aina itu aina itu asal. Dari mana? Itu bisa Dari mana ya? jadi bisa menggunakan. Jadi kata aina itu pertanyaan dari mana menunjukkan tempat. Nah, tempat di sini bisa asal negara, asal daerah gitu kan, atau asal tempat. Nah, jadi tempat misalkan eh, tempat itu misalkan dari kelas, dari masjid itu boleh. Karena aina itu sebenarnya umum ya, menanyakan tempat umum, tempat dari mana saja. Misalkan dari masjid, dari musola, dari kantor, dari sekolah, itu jawaban min aina bisa di situ. Jadi tergantung eh, posisi kita yang ditanya berasal dari mana gitu loh. Gitu. Tapi dan kita juga lihat siapa yang bertanya gitu. Kalau pertanyaannya misalkan sesama teman kantor yang barusan tadi ketemu kemudian terpisah sebentar dia nanya lah kemudian ketemu lagi nanya gitu kan. Dari mana kamu? Nah, min aina anta. Nah, itu jawabannya misalkan bisa yang barusan Anda dari mana gitu. Apakah dari warung atau dari mana yang barusan Anda pergi itu. Tapi kalau pertanyaannya dari orang yang menunjukkan dia bertanyanya eh, suatu tempat tinggal atau asal gitu kan. Misalkan ketemu di sebuah tempat yang sama-sama orang baru gitu kan. Yang biasanya menanyakan min aina itu asal dari mana gitu. Misalkan dari Jakarta, dia dari Jawa atau dari mana. Itu menggunakan seperti itu. Jadi jawaban min aina itu disesuaikan ya. Disesuaikan tempatnya. Ada pertanyaan? Belum ada. Nah, nanti ini diulang-ulang aja ya. Nanti saya kirim. Ini lupa tadi saya ngirim materi ini. Tapi di buku yang itu ada ya. Jadi saya sarankan kalau ada waktu, buku yang link tadi sudah bisa dibuka nggak? Belum coba Pak Ustadz. Nah, nanti kalau itu sudah saya kirim bukunya 8 jilid ya. Nanti tapi Hmm. itu lengkapnya. Kalau nanti yang saya ajarkan yang kesimpulan-kesimpulannya aja kan nanti tetap terlalu lama nanti kalau semuanya dibaca. Tapi nggak apa-apa, sebagai bahan bacaan, nanti dibaca-baca. Kalau nggak ada yang ngerti, nanti bisa didiskusikan ya dalam pelajaran kita. Mm-mm. Kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada al-mihnah. Al-mihnah itu adalah profesi. Jadi biasanya kalau sudah kenal, gitu kan, itu nanti ada eh, pertanyaan selanjutnya, itu biasanya ke profesi ya. Nah, profesi ini juga sudah saya lampirkan nih. Ada eh, banyak ya. Ini ada berapa halaman? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15, ada 12 halaman ya. Ini profesi semua, ada bahasa Inggrisnya juga. Nanti bisa dikoreksi ya. Saya ambilkan dari situs yang lumayan bagus ya, ini bisa dihafal nanti ya untuk profesi. Nah, tapi yang umum biasanya seperti misalkan mudaris, ya kan, muhandis, ya. Kalau mudaris guru ya, muhandis insinyur, kalau atau tobib, tobibah, ya dokter, tolib, tolibah. Nah, ini yang umum ya, seperti itu. Nah, untuk eh, pertanyaan profesi, ya, di sini memang tidak berbentuk pertanyaan, tapi mengenalkan ya. Di sini profesinya mengenalkan diri ya, bukan bentuk pertanyaan. Contohnya misalkan di sini percakapan antara Ahmad dengan Badar ya. Jadi ada nama Ahmad dan Badar. Nah, di sini Ahmad mengatakan hada akhi. Nah, sebenarnya 3 orang ya, percakapannya 3 orang. Jadi Ahmad dan saudaranya, kemudian Badar. Ahmad memperkenalkan saudaranya, hada akhi, huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Gitu. Guru. Atau kalau mau langsung memperkenalkan diri, boleh. Misalkan, ana mudarrisun. Nah, seperti itu. Nah, untuk menanyakan apa profesimu, nah ini di sini nggak ada, tapi boleh dicatat ya. Ma mihnatuka. Nah, gitu kan. Ma Apa maksud? mihnatuka. Mami natuka. Nah, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, ma mihnatuki. Mami natuki Nah, mah. ini kan ada dia judulnya kan ada Al-Mihnatu ya. Jadi untuk pertanyaannya di depannya huruf ma, ma-nya panjang ya, ma alif, kemudian mihnatu. Nah, ini tambah ka atau ki. Jadi alif lamnya hilang. Ma mihnatuka atau ma mihnatuki. Apa profesimu? Oke, dipahami? Bisa. Oke, kita baca aja yang ini ya. Kalau ini percakapan 3 orang ya, tapi orang ketiganya tidak ikut berbicara, hanya dikenalkan saja. Diem dia. Iya, jadi Ahmad memperkenalkan saudaranya, tapi saudaranya hanya sebagai pendengar saja ya, tidak ikut berbicara. Oke, kita latihan aja ya. Dari Ahmad, ikuti saja. Hada akhi huwa mudarrisun. Silakan. Haza ahi huwa Ahi mudarrisun. huwa mudar Huwa mudarrosu. mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Oke. Kemudian Ahlan wa Ahmad, sahlan. ya Ahmad juga memperkenalkan temannya lagi. Hada sadiqi. hadza sadiqi Huwa muhandisun. huwa muhandisun. Sadiqi ini adalah temanku. Nah, ini 2 kata dari sadiqun sama iya, ianya anak ya. Sadiqi. Sadiqi ini adalah temanku. Huwa muhandisun, dia seorang insinyur, muhandis. Nah, kemudian al-ah, nah, di sini al-ah ikut berbicara. Ahlan wa sahlan. Silahkan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Nah, ini ungkapan Waalaikumsalam. ungkapan untuk penutup ya. Jadi kalau mau ditutup kalimatnya boleh dengan ungkapan ma'assalamah atau ilal liqa. Ah, seperti itu. Ini kalau mau ditutup percakapannya seperti itu. Nah, kalau yang perempuannya, kalau yang laki-laki kan hada akhi,
yang perempuannya hadihi. Nah, berarti kan hada jadi Hadihi. hadihi. Kemudian akhi Ukhti. jadi ukhti. Hadihi ukhti. Hiya tabibah. Nah, ini saudara perempuanku. Hiya tabibah. Dia seorang dokter. Nah, ini kalau perempuan, tabibatun. Kalau yang laki-laki, dokter, tabibun. Tamar butonya dihilangkan. Hmm, baik, Pak Ustadz. Kemudian eh, yang teman laki-laki sodiki, yang perempuannya sodikoti. Nah, ditambah tak ya. Sodikoti. Nah, huwa jadi hiya. Hiya tolibatun. Nah, tolibatun ini mahasiswi. Kalau mahasiswa tolibun. Nah, taknya hilangkan. Jadi tolibun itu mahasiswa, yang mahasiswinya tolibatun. Seperti itu. Itu cewek cowok sama. Kenapa? Yang cowok tolibun, yang cewek tolibatun. Tadi yang mahasiswa bukannya Talibatun juga Pak Ustadz. Beda. Mahasiswa dengan mahasiswi, bedanya di tamar butoh. Tolibah sama Talibatun berarti ya sama. Eh, Tolibatun itu mahasiswi. Kalau yang Tolibun. mahasiswa, tolibun. Kalau yang pelajar, Kalau pelajar, tilmidun. Nah, itu ada lagi oh iya benar. kalimatnya, tilmidun. Itu pelajar laki-laki. Kalau pelajar yang perempuan, Tilmizatun. tilmidatun. Seperti itu. Eh, itu beda kalimatnya pelajar dengan mahasiswa ya. Jadi yang pelajar itu tilmid, tilmidun atau tilmidatun. Kalau yang mahasiswa tolibun atau tolibatun seperti itu. Baik. Nah, ini adalah tema tentang profesi ya. Nanti profesi bisa dikembangkan. Nah, jadi pertanyaan kalau bertanya profesi yang tadi ya, mamihnatuka atau mamihnatuki gitu. Tergantung siapa yang ditanya. Kalau perempuan mamihnatuki ya. Kalau yang ditanya laki-laki mamihnatuka. Yang bertanyanya mau laki-laki perempuan sama gitu. Jadi yang perlu diperhatikan kakinya itu adalah siapa yang ditanya gitu. Mau yang bertanya, kalau yang bertanya nggak berpengaruh ya. Mau laki-laki perempuan yang bertanya itu mamihna gitu. Tapi kalau yang ditanya perempuan mamihnatuki gitu. Dan ki juga bisa berubah kalau yang ditanya misalkan lebih dari satu. Nah, kalau dua orang, mamihnatukuma. Nah, gitu. Apa profesi Anda berdua? Gitu. Kalau yang ditanya banyak, laki-laki perempuan bedakan. Kalau laki-laki banyak, mamihnatukum. Nah, jadi dari antum, jadi kum. Gitu. Tapi kalau perempuan ma mihnatukunna. Jadi dari antuna. Antuna jadi kunna. Kalau antum jadi kum seperti itu. Itu cara nanti merubah kalimat yang disambung dengan domir ya, gitu. Nah, mihnah ini kan isim, berarti isim yang disambung kepada domir ya. Jadi domirnya domir muttasil ya, domir muttasil yang sebelumnya sudah saya kasih ya di bagian itu bagaimana perubahannya domir muttasil dari huwa sampai ana gitu kan, ketika disambung dengan isim. Nah, ini mihnah ini isim. Jadi kalau huwa mihnatuhu, huma mihnatuhuma. Ya, nanti hum mihnatuhum. Hiya mihnatuha. Huma mihnatuhuma. Gitu kan. Hunna mihnatuhunna. Gitu. Anta mihnatuka. Antuma mihnatukuma.
antum mihnatukum. Nah, nanti anti mihnatuki, antuma mihnatukuma, antuna mihnatukunna. Nah, gitu. Kalau ana sama nahnu ya jarang dipakai, nggak mungkin juga orang bertanya kepada diri sendiri ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya. Jadi itu komunikasi dasar ya. Nanti insya Allah eh, se- setelah ini tema-temanya akan kita posisikan dengan keseharian, misalkan keluarga, nanti juga ada mengenal angka, mengenal jam gitu kan. Misalkan jam 1, jam 2 itu bagaimana, jam 1 lewat berapa gitu kan. Lewat 5 menit, lewat 10, lewat seperempat, itu nanti ada bahasa Arabnya. Angka juga ada ya, seperti itu. Tetapi itu emang eh, agak ke tengah ya. Nanti dari sini kita akan memperkenalkan. Biasanya kalau sudah mengenal diri seseorang, itu nanti akan berkenalan dengan keluarga. Nah, nanti akan ada tema itu al-usroh ya, keluarga. Itu kan misalkan ayah, ibu, kakek, nenek, gitu kan, paman, gitu kan, kemudian adik, gitu kan, kakak, gitu kan. Itu nanti bahasa Arab seperti apa, itu nanti ada di tema usroh, seperti itu, di keluarga. Ini sedikit saya bacakan saja untuk profesi, ya. Ada ini karena disusun secara bahasa Indonesia abjad ya, jadi dimulai dari ahli astronomi. Nah, ini profesi Arabnya disebut falakiyun. Itu perempuannya falakiyatun, seperti itu. Kemudian jamaknya kalau banyak falakiyun, falakiyuna ditambah waw dengan nun, seperti itu. Ini semuanya laki-laki ya. Dan perempuannya tinggal ditambah dengan ta marbutoh. Lugawiyun ini ahli bahasa, nanti perempuannya lugawiyatun. Kemudian ahli bedah jarrahun. Nah, kalau perempuannya jarrahatun. Itu tuh. Kemudian ahli fikih faqihun. Kalau perempuannya faqihatun. Faqih pakai kop ya. Faqihatun. Karena kalau pakai kap faqihah itu kan itu artinya buah-buahan ya. Kemudian ahli filsafat failusuf ya, failusufah nah, gitu. Kemudian ahli hukum qanuniyun, qanuniyun. Nah, ahli kimia kimiai ya, kimiaiyun. Ahli matematika riyadiyun, riyadiyun. Ya, seperti itu. Nah, kita lafalkan aja ya sambil kita menghafal ya, diikuti. Gizi Falakiyun. apa Pak Ustadz? Nggak ada. Kenapa? Kenapa? Ahli gizi nggak ada. Oh, ahli gizi. Ahli gizi. Sebentar. Ada nggak di bawah ya? Adanya apoteker. Bidan.
Di sini belum ada ya. Nanti saya cari di kamus ahli Ya gizi Pak Ustadz. apa ininya. Tapi kalau nggak salah itu gidaiyun ya, gidaiyatun. Kalau nggak salah ya. Itu bidan buka, itu bidan kali. Kalau bidan beda lagi. Oh beda lagi. Iya. Kalau bidan itu kan apa namanya? Tadi ada bidan itu lewat tadi. Kalau bidan tuh qabilatun. Kobilatun. Nah, itu bidan. Perawat mumarridun mumarridatun. Kalau nggak salah sih ahli gizi itu gidaiyun ya. Kalau nggak salah ya. Coba saya sebentar cari di kamus. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak Ustadz. Ya. Nanti kalau nggak salah sih gidaiyun atau gidaiyatun kalau perempuannya ya. Gidai. Jadi ghin, dal sama alif kemudian hamzah. Iya sama tak marbutoh. Gidaiyatun. Itu ahli gizi ya. Nah, setelah profesi ini nanti dibaca-baca itu kita masuk kepada tema usroh. Nah, kita agak cepat aja nggak apa-apa. Ya, kan nanti bisa diulang-ulang ya. Jadi keluarga gitu. Nah, keluarga ini saya lampirkan gambar ya supaya jelas. Kalau yang atas sebenarnya ada gambar ya tapi saya hapus ya. Jadi di sini ada semacam struktur bagan gambar dari mulai kakek ya, kakek, nenek, kemudian ayah, ibu, kemudian nanti anak ya, kemudian nanti eh, sampai anak ya di sini ya. Nanti juga, nah ini kalau ini adalah eh, Iya ya Pak Ustadz. keluarga Rasulullah nih. Nanti Hmm. ambil contohnya dari keluarga Rasulullah. Ada Nabi Muhammad, kemudian putra putrinya ada 7, kemudian ke bawahnya itu eh, ayahnya, ibunya, kemudian paman-pamannya. Nah ini nanti bagaimana bahasa Arabnya ini nanti ada di sini, di sebelahnya teksnya. Ini gambarnya. Nah untuk keluarga itu eh, kakek itu bahasa Arabnya jadun ya, jim sama dal. Jadun. Kalau yang nenek, jaddatun ditambah tak marbutoh. Seperti itu. Kemudian ayah itu abun, ibu itu ummun. Ya, abun, ummun. Nah, kalau anak laki-laki ibnun, kalau anak perempuan bintun. Seperti itu. Ibnun, bintun. Kalau kakak adik, kalau kakak adik perempuan itu kakak sama adik sama ya perempuan akhun, kalau laki-lakinya ukhtun seperti itu. Tinggal nanti kalau Kita kakak, kebalik Pak Ustadz. ah Nggak kebalik. Kalau cowok akun, iya kalau cewek uktun. ya yang laki-laki akhun, yang perempuan ukhtun. Kebalik tadi saya ucap ya. Hmm. Ya, jadi yang laki-laki itu akhun, yang perempuan ukhtun. Itu kalau kakak adik. Nah,
Tinggal kalau kakak disebutnya kalau laki-laki kakak laki-laki akhul kabirah. Nah, itu ditambah akhul kabir tambah kabir. Kalau Adik adik kecil. laki-laki akh akhus Oh, sogir. 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 Kalau perempuan ukhtul kabirah, kemudian ukhtus sogirah. Seperti itu. Itu kakak adik perempuan ya. Nah, di sini memang tidak disebutkan di dalam komunikasinya. Nah, coba nanti kita tambahkan. Tetapi eh, penjelasan seperti itu ya. Itu untuk penjelasannya. Gitu. Nah, di teksnya di sini eh, dimulai dengan salam, kemudian memperkenalkan gambar ya. Hadihi suratu usroti. Nah, ini maksudnya ini gambar bagan keluargaku ya. Hadihi suratu usroti. Nah, ini gambar bagan keluargaku. Surah itu gambar, usroti itu usroh sama iya keluarga, ianya anak, jadi keluargaku. Gitu. Nah, untuk bertanya siapa itu man hada. Gitu. Ini kalau laki-laki man hada, kalau perempuan man hadihi. Gitu. Jadi man itu siapa? Hada itu ini laki-laki. Ya, kalau perempuan siapa ini perempuan man hadihi. Kalau bertanya man hada, maka jawabannya juga hada. Hada walidi. Nah, walidi ini artinya ayahku. Sama dengan abi. Ya, hada abi. Hada walidi. Nah, gitu. Ini ayahku. Adnan, namanya Adnan. Wahua muhandisun. Dan dia profesinya insinyur. Waman hadihi. Nah, kalau untuk perempuan, kalau yang ditanya perempuan, waman hadi dan siapa ini perempuan? Hadihi walidati. Ini adalah ibuku. Nah, perhatikan. Ayah walidi, ayahku, yang ibuku walidati ditambah tak ya sebelum ya. Sa'idah namanya Sa'idah. Wahia Tobibah. Dan dia profesinya sebagai dokter. Tobibah. Nah, bertanya lagi, waman hada dan siapa ini? Hada akhi. Nah, akhi. Nah, kalau kalau kakak adik umum itu akhun ya, tapi kalau adekku, kakakku, nah itu akhi tambah iya. Hada akhi. Nah, Isa namanya Isa wa huwa talibun dan dia adalah mahasiswa. Waman hadihi. Nah, ini berarti nanya perempuan. Hadihi ukhti ablah. Ini eh, kakakku atau adikku perempuan ablah namanya ablah. Wahia muallimah dan dia adalah seorang guru. Nah, seperti itu. Wahada jadi dan ini adalah kakekku. Wahadihi jaddati dan ini adalah nenekku. Nah, itu adalah eh, bentuk kosakatanya dulu ya dari komunikasi tentang penjelasan keluarga al-usrah. Usrah itu keluarga. Baik, ada pertanyaan? Belum Pak Ustadz. Ya, sampai di sini memang gampang ya. Eh, Komunikasi atau muhadasah ini memang yang terpenting itu nanti praktek. Praktek itu berbicara langsung atau nanti kalau sudah eh, kalau masing-masing sudah punya kamus itu diusahakan setiap hari itu ada 1-2 kata yang dihafal ya.
Gitu. Kalau setiap hari satu kata jadi hafal, kata baru ya dalam bahasa Arab, itu nanti akan mempermudah kalau kita berbicara dengan orang Arab gitu. Tahap selanjutnya memang yang paling bagus juga untuk memperlancar dan memperkuat bahasa Arab kita selain komunikasi adalah ya, kita harus sering mendengarkan orang Arab berbicara, misalkan di berita juga ya, berita berbahasa Arab yang resmi ya. Kalau televisi resmi Arab biasanya beritanya tuh bahasa Arabnya juga bahasa Arab bagus seperti itu. Atau kalau di pembelajaran, ya saya sebagai guru misalkan menjelaskannya pakai bahasa Arab gitu. Gitu. Nanti kalau sudah tahap ke sana, misalkan saya ngajar bahasa Arab dengan bahasa pengantarnya bahasa Arab. Nah, itu baru nanti sebagai sebagai praktek ya. Praktek kita memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab gitu. Baik. Saya kira cukup sampai sini ya. Ini sudah cukup banyak dulu. Nanti tinggal diulang-ulang ya. Nanti coba saya share materinya. Atau nanti kalau sudah bisa buka filenya, itu nanti silakan dibuka baca-baca ya. Ini file Siap. itu ya. Kalau mau beli fisiknya, kalau saya sudah dijual bebas ya. Itu sudah jual bebas ya. Bisa kalau nggak salah bisa beli satu jilid dulu ya. Nggak mesti langsung 8. Baik, ada pertanyaan lagi, Belum Pak Ustadz. Bu Nabili? Tidak ada Pak Ustadz. Ada ya. Atau misalkan bentuk kalimat-kalimat bahasa Arab yang mau ditanyakan, misalkan apa yang lebih mendekati keseharian, boleh. Ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia mau dibahasa Arabkan, misalkan. Kalau bayi tetap Bayi, yang ahul-ahul sama tadi. bayi itu waladun atau Anak eh, kecil ya. wal, ya anak, bayi, walad. Atau maulud tuh yang dilahirkan ya. Kalau dalam Al-Quran kan wa alal mauludi, nah itu kan terhadap bayi-bayi yang lahir ya, maulud. Kalau waktu lahir kan maulid. Nah, kalau yang bayi yang lahir itu maulud yang dilahirkan. Kalau bayinya itu walad. Iya, iya. Itu ada di Al-Quran ya. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu surat apa itu? Kalau salah surat Al-Baqarah ayat 233 ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain. Ini tentang ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya ya 2 tahun sempurna. Itu ada di Al-Baqarah 233 ya, di mana waktu menyusui itu adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun dengan sempurna. Nah, di situ wa alal mauludi lahu rizquhunna. Nah, di situ ada alal maulud. Ya, jadi bayi-bayi yang dilahirkan seperti itu. Baik, ada ungkapan lain? Nggak ada Pak Ustadz. Yang ungkapan keseharian atau apa gitu.
Makan apa makan? Kenapa? Makan. Makan itu kalau kata kerjanya akala. Akala yakulu, makan. Ya, kulukul. Ya, Pakai kaf ya? apa kekap? Ya, akala yakulu. Kul. Akala telah makan, yakulu sedang makan. Kul makanlah. Makan. Kekap ya. Tapi kalau pakai kop, kul itu katakanlah. Katakanlah. Nah, seperti itu. Nanti juga ada tema itu khusus namanya makanan ya. Misalkan makan berapa kali makan, makan siang, makan sarapan, makan malam itu nanti ada istilah-istilah khusus dalam bahasa Arab gitu. Ada lagi? Kalau dulu saya biasanya apa, untuk mempraktekkan bahasa Arab komunikasi ini ya mendatangi tempat-tempat di mana biasanya orang-orang Arab itu kumpul ya. Gitu. Misalkan rumah makan mereka, makan di situ atau kalau dulu tuh ada tempat-tempat mall atau apa yang biasanya di situ orang Arab ada gitu kan. Itu itu kalau kita datang dan kita ajak komunikasi dengan bahasa Arab itu biasanya mereka juga bisa ya. Eh, Misalnya mau itu sebagai sarana untuk praktek seperti itu. Dan dalam komunikasi bahasa Arab ini sebenarnya pelajaran teori kita sebelumnya ya yang grammar itu sangat penting juga dipakai ya. Terutama perubahan-perubahan domir itu harus sering dilatih ya seperti tadi kan menanyakan pekerjaanmu siapa orangnya dua orang satu orang jadi itu mihnatuka mihnatukuma mihnatukum nah itu adalah terkait dengan isim yang disambung dengan domir ya atau domir yang disambung dengan isim seperti itu penting ya. Yang terpenting lagi kata kerja ya kata kerja nanti nah ini juga berkaitan dengan sorof ya nanti misalkan kalau kita sudah masuk kepada pertanyaan mereka sedang bekerja misalkan ungkapan mereka sedang bekerja ini merekanya siapa apakah laki-laki atau perempuan nah ini nanti kata kerjanya apa nah ini berkaitan dengan grammar yang telah kita pelajari dan yang belum kita pelajari itu sorop, terutama di sorop ya. Jadi mungkin nanti kita atur ulang lagi ya, apakah dalam sebulan itu eh, komunikasi sekali, nahwu dua kali, kemudian sorop sekali ya. Jadi biar seimbang ya. Karena ini sorop juga penting untuk perubahan-perubahan kata kerja ya ini perubahan-perubahan kata kerja baik di fi'il madi atau fi'il mudhari nanti ketika ya, fa'ilnya atau pelakunya misalkan dua orang tiga orang laki-laki perempuan gitu nanti itu kata kerjanya itu perubahannya harus kita pelajari dan itu adanya di sorok seperti itu nanti kita atur ulang lagi. Mungkin kalau saya usulkan itu sekali muhadasah dua kali nahu sudah paling banyak ya mungkin sekali muhadasah sekali nahu dua kali sorob ya bagaimana kalau begitu ya. Aku ikut aja Pak Ustadz. Ya Nah, boleh Ustaz. Biar nahunya itu agak kebayang gitu kalau berubah. iya karena ini Hmm. perubahan kata kerja ini adanya di sorob sementara kita belum masuk sama sorob sekali ya jadi nahu ini kan sudah mulai banyak sebenarnya jadi saya mungkin atur ulang lagi muhadasah sekali
nahu sekali, nanti sorobnya 2 kali. Ya, jadi biar nanti kalau sudah seimbang, baru nanti kita kalau nahu dengan sorob sudah seimbang, mungkin nanti muhadasah 2 kali, nahu sekali, sorob sekali. Ya, jadi muhadasah sebagai praktek dari nahu sorob gitu kan, untuk bisa seimbang seperti itu. Nanti coba saya atur ulang seperti itu ya. Untuk malam ini kita cukupkan dulu. Bagaimana? Baik, Ustaz. Ya. Istirahat. Insya Allah ketemu lagi Kamis depan ya. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustaz. Jazakallah. Jazakallah. Ya Allah ya. Baru saya jawabnya wa iya. Ya. Nah.